Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Yes, dan kita sekarang lagi ada di markas besar alias headquarter-nya dari GAC Group atau Guangzhou Automobile Co. Limited Group ya. Dan di sebelah kami sudah ada sebuah Aion. Iya, yang kabarnya mobil ini sebentar lagi akan diluncurkan di Indonesia. Ya, ini adalah Aion UT atau UT ya. So, seperti apa mobilnya? Dan yang menarik dari mobil ini, tanpa berlama-lama, langsung aja, this is it, CVT Review Aion UT. Yes, ini dia Aion UT, sebuah compact hatchback listrik yang kabarnya sebentar lagi akan diluncurkan di Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya. Dan tadi kita udah sempat mention ya, ini adalah sebuah compact hatchback listrik. Jadi saingannya, kalian udah bisa tebak? Iya, dia akan siap untuk bersaing langsung dengan contohnya rival-rivalnya. Ada BYD Dolphin, lalu kemudian juga ada si Wuling Cloud EV. Ya, jadi ini adalah sebuah senjata pamungkas dari Aion untuk melawan segmen kelas compact hatchback di Indonesia ya, listrik. Oke, langsung aja kita bahas mulai dari desain eksteriornya. Oke, Swifties, langsung aja kita bahas desain eksterior dari Aion UT ini. Ya, by the way, for your information, ini adalah varian tertingginya, yaitu namanya varian premium ya di China sini. Oke, kita bahas dulu dari desain, overall desain depannya. Ini lucu ya, membulat gitu desainnya, gemes-gemes gemoy gitu ya. Dan tipikal mobil listrik, dia itu simple ya, kemudian clean look, futuristic, dan juga gemes ya desainnya. Dia kayak rounded shape gitu ya, membulat. Dan untuk lampu depannya sendiri atau headlights-nya, dia itu pakai desain D-shaped ya, jadi kayak menyerupai huruf D gitu ya kalau kata Aion. Dan di sini pastinya sudah dilengkapi dengan DRL LED, lampu sen juga sudah LED, dan untuk lampu utamanya pastinya dia juga sudah proyektor LED di sini ya, mantep banget. Ya, lalu kemudian kalau kita agak ke bawah nih ke lower bumpernya, di sini ada, kalau kalian bisa lihat ya, ada 4 buah titik. Ini menyerupai bentuknya ini kayak kotak gitu ya, cube, kayak kubus ya, karena memang ini Aion sebutnya itu matrix cube ya, jadi ini berfungsi juga sebagai fog lamp-nya dari Aion UT ya. Di sini juga masih diberikan lubang grill ya, ini untuk pendinginan ke motor listriknya gitu ya. Dan di sini juga pastinya sudah disematkan dengan sebuah kamera, karena mobil ini sudah disematkan dengan kamera 360. Oke, dan di sini juga ada di depan sini ya, ada radarnya, karena memang mobil ini sudah disematkan dengan beberapa fitur ADAS gitu ya. Overall design depan dari si Aion UT ini bagus ya, lucu gitu ya, gemesin. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya yuk. Nah, ini dia bagian samping dari Aion UT ya. Untuk panjangnya sendiri, dia panjang di 4270 mm ya, jadi salah satu yang terpanjang di kelasnya ya, kalau kita bandingkan dengan misalkan si BYD Dolphin. Lalu kalau sama Wuling Cloud EV sedikit lebih panjang dibandingkan dengan si Aion UT ini. Oke, kita langsung ke velgnya. Untuk velgnya sendiri, dia ukurannya itu untuk yang varian premium ini, dia ukuran di 17 inci dan dia dibalut dengan ban dari Chaoyang. Weh, Chaoyangnya di ban China gitu. Dengan profil ban itu di 215 55 ring 17. Desainnya seperti ini, kayak kipas gitu ya, dan dia dual tone, ada silver dan juga piano blacknya. Oke, itu dia. Dan ini dia port chargernya. Nanti kita akan bahas ya untuk metode pengecasan dan juga spesifikasi dari baterainya. Ya, kita lanjut lagi ke desainnya. Di sini untuk cover spionnya dia di warna black ini ya, piano black. Ada lampu sennya dan juga pastinya ada kamera juga masih di sini ya. Ya, untuk handle pintunya, iya, handle pintunya ini dia bukan yang flush door handle kekinian ya, dia masih model seperti ini, konven. Ya, ini dia desain sampingnya ya, dan yang kami suka itu yaitu di sini nih.
Nah, di sini tuh di pilar C-nya itu kayak ada aksen-aksen ini kayak sewarna bodinya dan juga ada aksen item-itemnya gitu ya. Bagus, lucu. Jadi nggak bosenin gitu ya dari samping. Oke, lanjut lagi ke bagian belakangnya nih. Nah, ini dia untuk bagian belakang dari Ion UT. Iya. Nah, kalau di depan tadi kita bilang itu lampu belakangnya dia D-shape, lampu belakangnya ini C-shape. Ya, jadi warna kayak huruf C gitu, dan pastinya sudah full LED, baik untuk lampu senjanya, lampu rem, lampu mundur, dan juga untuk lampu seinnya. Udah full LED semua, dan di sini juga udah matrix cube ya, jadi kayak kubus-kubus gitu, ada 4 titik. Jadi senada gitu ya desain depan sama belakangnya. Oke, nah lanjut ke belakangnya nih. Sama seperti di depan, di samping, di belakang sini juga. Dia emang approach-nya tuh simple, futuristic, nggak banyak garis-garis gitu ya. Nggak banyak cincong lah di sana nih, simple aja, clean look, dan juga gemes gitu. Ya, di bagian belakangnya juga. Ya, mulai dari atas, di sini pasti dia sudah ada integrated spoiler, ada high mount stop lamp, ada. Nah, di sini ada defogger juga, dan juga pastinya ada wiper di sini. Ada emblem Ionnya. Di sini apa nih? Ada yang ngerti nggak sih BTS nih? Artinya apa? Oke, ya ada kamera parking juga, parking camera di belakang. Ada emblem UT-nya. Ya, lanjut ke bawah di sini. Untuk lower bumpernya dia bahannya itu plastik gitu ya. Ya, nih, gitu, warna hitam, dan pastinya sudah ada 4 buah parking sensor di belakang sini. Ya, oke. Untuk pembukaan bagasinya pasti dia sudah sematkan dengan power tailgate. Jadi pintu bagasinya sudah terbuka secara elektris ya. Nice, jadi memudahkan kita untuk menaruh barang. So ini dia ruang bagasi dari Ion UT. Ya, cukup luas ya. Kalau kalian merasa masih kurang luas, masih bisa melipat baris keduanya nih. Kita lipat ya. Konfigurasi itu 60-40. Ya, memang belum rata lantai, ada gundukannya di sini sedikit ya. Iya, jadi tapi otomatis kalian bisa mendapatkan ruang bagasi yang lebih luas lagi. Mantap. Oke, itu aja ya dari bagasinya. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Yuk. Kita tutup dulu. Nice. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke bagian interiornya yuk. Nah, ini dia. Kita sudah ada di driver seat dari Ion UT. Wah, desain dashboard ini minimalis, simple aja, sama seperti desain eksteriornya. Ya, di sini kita langsung disambut dengan sebuah infotainment system ya, head unit yang ukurannya gede di 14,6 inch ya. Di sini kalian bisa mengatur semua pengaturan kendaraan ya. Aduh, ini sayangnya bahasa Mandarin. Tapi udah lengkap, resolusinya bagus ya, dan cukup fluid di sini ya. Suka banget sama ininya, apa namanya, interface-nya, user interface-nya. Bagus ya. Dan di sini pastinya juga kalian bisa mengontrol AC-nya. Kalian bisa kontrol juga di sini ya untuk climate control-nya. Oke. Dan di sini ada sebuah instrument cluster yang ukurannya 8,8 inci ya, nice, dan ada sebuah steering wheel yang bentuknya bulat, rounded, two spoke gitu ya. Minimalis. Ya, di sini ada tombol-tombol untuk mengatur infotainment system dan juga teleponi juga di sini. Untuk bahannya, ini bagus ya. Ini bahannya di atas sih plastik, tapi plastik ini nggak main-main. Ini cukup solid. Ada bahan soft touch-nya juga. Dia kombinasi ya, warnanya kayak coklat. Warna apa ini ya? Ini kayak hitam coklat tua gitu dengan ada warna beige-nya gitu di sini ya, broken white. Bagus ya, di sini ada tempat penyimpanan tertutup, unik banget ya, dan ada sebuah center console yang agak floating ya. Ada 2 cup holder, ada tempat penyimpanan juga di sini. Nice. Dan untuk kursinya sendiri, bahan kursinya ini bagus ya. Dia sudah full leather semua. Ini perforated. Ya, bahannya halus, enak, dan duduknya enak nih, plush gitu. Enak, side supportnya juga oke. Untuk pengaturan kursinya dia pastinya sudah secara elektris ya, yang bisa kalian atur di sini. Dan untuk pengaturan setirnya itu dia bisa diatur secara tilt dan teleskopik manual. Bagus ya, dan di dalam sini pasti dia sudah ada panoramic roof yang membuat aura kabin ini semakin spacious. Ini dia ruang kursi keduanya ya, baris keduanya. Luas loh ini. Oke, sebentar ya, coba kita sedikit ke baris kedua yuk. Kita cek seberapa luas si Ion UT ini. Nah,
Ini dia tinggi gue 172 cm dan ini posisi mengemudi gue ya tadi ya. Dan masih bisa mendapatkan legroom yang luas banget. Nice ya, untuk footroomnya juga masih oke. Dan yang gue juga suka di sini, iya kakinya tuh nggak terlalu apa ya, jingkrak gitu loh. Kadang-kadang tipikal mobil listrik floornya tuh tinggi ya, karena ada baterai yang tertanam di bawah. Tapi di Ion UT ini masih bisa menopang paha kita lah dengan cukup baik ya di sini. Masih cukup nyaman. Untuk headroom sendiri ya, nih headroomnya masih mumpuni banget ya, walaupun dia udah ada panoramic roof tapi masih oke. Gitu ya, kursinya juga sama ya, udah dibalut leather semua di baris kedua ini. Nice, bahannya enak ya, feel and touch-nya nih setiap yang kita pegang bahan-bahannya ya. Door trimnya, ini memang plastik ya, tapi di sini masih diberikan soft touch. Jadi kombinasi warnanya nih, coklat tua sama broken white seperti ini. Oke, di belakang sini ada kisi-kisi AC ya dan sebuah USB-A port. Gitu. Oke, itu aja dari bagian interiornya. Sekarang kita lanjut ke spesifikasi baterai dan juga motor listriknya. Let's go. Bagaimana dengan metode pengecasan dan juga spesifikasi dari baterai dan juga motor listriknya? Nah, Ion UT ini varian yang premium ya. Dia menggunakan kapasitas baterainya itu di 44 kWh ya, kWh. Dia pakai baterai LFP Magazine Battery, yaitu baterainya khusus untuk GAC Group, mobil-mobil GAC Group, termasuk si Ion ini yang sudah teruji safety-nya. Sampai saat ini belum ada nih kejadian dia meledak atau apa gitu ya, kebakaran amit-amit. Tapi sudah terbukti lah ya untuk Magazine Battery ini. Nah, untuk mengecas fully charge mobil ini, ya, itu dia sudah support DC fast charging. Memang kalau yang untuk yang di China ini dia masih pakai GBT ya colokannya, portnya, tapi harusnya untuk model global termasuk Indonesia itu sudah CCS Type 2. Ya, jadi untuk mengecas mobil ini dari 30 sampai 80% itu hanya dalam waktu 24 menit saja. Sudah cukup kencang ya. Dan untuk tenaganya sendiri dari mobil ini itu dia bisa mencapai 134 horsepower. Lumayan. Oh iya, jarak tempuh mobil ini maksimum sekali fully charge bisa menempuh jarak hingga 420 km ya. Mantap. Oke, jadi bisa disimpulkan dari CVT review Ion UT yang kabarnya ini sebentar lagi akan diluncurkan di Indonesia. Wah, udah nggak sabar banget ya. Mobil ini akan bersaing langsung ya dengan para rivalnya seperti BYD Dolphin, lalu kemudian juga ada Wuling Cloud EV dan juga MG4 EV. Jadi memang masuknya ke dalam segmen compact hatchback elektrik atau listrik. Ya. Bicara soal harga, Ion UT ini dibanderol dengan harga kalau di China sini itu harganya starting dari 200 jutaan rupiah hingga 250 jutaan rupiah. Sedangkan kalau di Thailand tuh di kisaran 240 sampai 250-an jutaan. Dan kalau kita bicara soal kompetitornya, itu kisaran di 390 jutaan rupiah. Nah, jadi penasaran berapa harga yang akan dipasang dibanderol oleh Ion Indonesia untuk mobil ini, Ion UT. Kira-kira menurut kalian berapa nih harga yang cocok, yang pantas untuk si Ion UT ini? Leave comment di bawah. Oke, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Like video ini, subscribe YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia ya. Di situ banyak banget keseruan kami tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang baca berita juga bisa melalui website kami. Dan apabila nih kalian udah ngeker mobil ini ya, udah tertarik dengan Ion UT ini, kalian nanti bisa melakukan booking ya melalui kita di CVT Choice, dan juga misalkan kalian tertarik dengan lineup Ion lainnya, bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan special thanks untuk Ion Indonesia yang udah mengundang kami kembali ke Guangzhou, China. Gue Jason Deka Syarif pamit. Thank you for watching. Stay tuned.